dia kan bilang harusnya minta maaf sama Polri secara tertulis dan korban. Tapi Ibu kenal ya yang namanya? Jadi ada 3 perwira, 2 perwira pertama, 1 perwira menengah yang harusnya ini juga diperiksa di Propam Polda Sumut. Ya, apa kabar saudara? Kami akan membahas kasus dari Jong Nam Leong yang kemarin sudah kami sampaikan bahwasannya Jong Nam Leong adalah korban dari pemalsuan akte-akte oleh notaris dan saudara kandungnya sendiri. Namun sampai sekarang kasusnya meskipun sudah ada bukti kuat beliau menjadi korban pemalsuan, namun sampai sekarang kasusnya belum juga tuntas di Polrestabes Medan. Dan fakta lain yang menarik bagi kami adalah ternyata dalam kasus Jong Nam Leong ada kepolisian dari Polrestabes yang ternyata sudah diperiksa dan terbukti melanggar kode etik. Kami akan membahas selengkapnya dalam program eksklusif aktual channel saya, Prasetyo. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Jong Nam Leong. Sehat Pak ya? Ibu Suryani, dan di samping kiri kami ada kuasa hukum dari Jong Nam Leong, ada Pahala Sitorus. Bang Pahala, sehat Bang Pak? Ya, sehat Bang, selamat malam. Malam Bang. Ya, Bang Pahala, Jong Nam Leong ini kasusnya sangat menarik sekali Bang, kecil tapi tidak terselesaikan juga Bang oleh Polrestabes Medan. Dan satu hal yang kami lihat di kasus Jong Nam Leong ini ada yang menarik lagi Bang. Kalau kemarin kita bicara DPU menjadi SP3 Bang ya, yang kali ini kami tertarik sekali, ternyata ada 1 orang Bang yang sudah diperiksa. Ini pejabat di Polrestabes atau siapa Bang Pala? Ya, jadi kalau Bang Prasetyo bilang kasus ini menarik, kalau saya dan tim kuasa hukum tidak mengatakan kasus ini menarik, tapi kasus ini unik, gitu. Baik. Unik dia. Uniknya? Ya, uniknya begini. Dia sedikit saya akan mengingatkan kepada semua rekan-rekan yang ikut melihat perjalanan dari kasus ini, ya. Ini kasusnya ini sebagaimana yang pernah kami terangkan ketika di bulan April 2020 klien kami Jong Nam Leong membuat laporan polisi. Terus pada bulan September 2020 terbitlah SPDP-nya. Kan gitu. Waktu itu yang terlapor ada 3 orang. Ada yang namanya David, adik kandung dari Jong Nam Leong. Baik. Ada juga yang namanya Lim Sun Leong, itu alias Edi, itu juga adik kandung. Dan ada 1, kalau menurut kami kuasa hukum, sumber permasalahan itu notaris Pujianto Ngariawan. Ini yang memalsukan surat-surat Bang ya? Inilah notaris yang membuat akta di dalamnya keterangannya palsu. Baik. Kan gitu, ya. Jadi ada 3 terlapor, terus 1 sudah jadi tersangka, David. Terus selanjutnya yang 2 lagi tidak pernah diperiksa setelah ada SPDP. Selanjutnya lagi setelah kami membuat laporan ke Irwasum Mabes Polri, maka turunlah tim Riksus ke Poltabes Medan, yang akhirnya pihak Poltabes sesuai dengan SP 2HP yang kami terima telah membuat surat panggilan terhadap Pujianto Ngariawan, notaris itu, dan Lim Sun Leong atau Edi ketika itu.
namun mereka tidak pernah hadir. Ya. Lah, ketika mereka tidak hadir itu, kemudian terbitlah DPO. Ya. Jadi perlu kami jelaskan, ketika proses penanganan SPDP ini lambat sekali, yang kami mensinyalir ada keberpihakan dari penyidik ya terhadap terlapor, maka pada waktu itu kami selaku kuasa hukum membuat laporan ke Propam Artinya Polda Sumut. abang menduga ada aliran dana diterima oleh pihak kepolisian. Saya tidak mengatakan ada aliran dana, tapi dengan lambatnya proses pemeriksaan, dengan adanya DPO dan terbit SP3, itu kan jelas ada indikasi keberpihakan dari pihak penyidik kepada para terlapor. Baik. Ya, makanya kami membuat laporan ke Propam Polda Sumut. Namun lagi-lagi ketika laporan ini dilayangkan dibuat ke Propam Polda Sumut, juga tidak ada suatu kemajuan yang signifikan. Maka akhirnya kami juga membuat pengaduan ini ke Propam Mabes Polri. Ya, ketika kami membuat laporan ke Propam Mabes Polri, maka Propam Mabes Polri menugaskan Propam Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan ya terhadap penyidik dan penyidik pembantu dalam kasus ini. Kan gitu. Baik. Ya. Jadi ketika itu karena ada SOP yang mengatur kalau dia pangkatnya bintara itu disidangkan di Poltabes di mana tempat dia bertugas. Karena si penyidik pembantunya itu si Mangiring Siahan ya, itu dia kan bintara tinggi itu. Jadi diperiksa dia di Poltabes. Namun ada 3 perwira yang sesuai dengan SOP-nya dia harus diperiksa di Propam Polda Sumut. Baik, Itu, yang satu tadi abang sebut Maringin ini yang diperiksa ya? Ya, kalau ini sudah diperiksa, sudah disidangkan ya dalam sidang kode etik dan profesi, sudah ada putusannya. Jadi putusan yang diberikan kepada si Mangiring Siahan ini, demosi 1 tahun tidak boleh mengikuti pendidikan, dan membuat surat pernyataan permohonan maaf kepada Jong Nam Leong. Baik, jangan dilanjut Bang. Ya. Kita tidak akan bertanya sama Bapak Jong Nam Leong karena kondisi beliau tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan. Tapi dengan Ibu Suryani, Ibu ya, tadi disampaikan oleh kuasa hukum Ibu bahwasannya ada putusan untuk menyampaikan permintaan maaf ke korban ya. Sampai sekarang apakah permintaan maaf tersebut disampaikan secara tertulis? Nggak ada sampai sekarang. Kita tunggu berapa bulan udah. Nggak ada pun satu permintaan maaf secara tertulis itu kan sama kita. Tapi Ibu tahu ada putusan tersebut ya? Kita waktu itu sidang kita ikut. Sidang putusan kita ikut. Dari sidang putusan dari apa yang tengah itu ketua ya. Namanya ketua hakim atau apa yang ketua itu. Dia kan bilang harusnya minta maaf sama Polri secara tertulis dan korban. Tapi Ibu kenal ya yang namanya itu Mangiring ya? Ya. Masih ingat Ibu dengan Masih wajah beliau ya? Masih di Poltabes, penyidik dia. Wajah beliau masih ingat ya? Masih ingat. Tidak salah yang disidang adalah itu Mangiring ya? Enggak salah. Waktu itu saya masih tekan Bapak itu, tekan penyidik itu. Saya bilang dia ini berpihak. Berpihak. Kenapa berpihak? Selama ini nggak pernah dikonfrontir. Kami minta nggak ada pernah konfrontir.
nggak pernah sekalipun. Jadi Baik. itu aku bilang dia berpihak. Baik. Terima kasih Ibu Suryani. Bang Pala, tadi Abang sudah menceritakan ada 2 putusan. Ada putusan tersebut ada yang tidak dijalankan, Bang ya. Permintaan maaf itu tidak dijalankan, tidak disampaikan oleh yang disidangkan kode etiknya ya. Aibtu mengiring ya. Siahaan. Ya. Tapi Abang sebutkan juga tadi ada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus ini, namun ini tidak diperiksa, Bang. Siapa aja? Ya, jadi sebelum sampai ke sana, tentu kan tadi sudah dikatakan bahwa putusan terhadap Aibtu Mangiring Siahaan itu satu diantaranya itu kan membuat permohonan maaf secara tertulis kepada korban. Ya. Dalam hal ini kan korban ini kan Jong Nam Leong. Baik. Ya, jadi saya dan kuasa hukum tim kuasa hukum pada kesempatan ini meminta kepada Kapoltabes Medan ya supaya memerintahkan Aibtu Mangiring Siahaan segera membuat surat permohonan maaf tertulis kepada klien kami. Ya, karena apa? Karena Kapoltabes yang pada saat dilakukan sidang etik profesi terhadap Aibtu Mangiring Siahaan itu masih Kapoltabes yang saat ini. Jadi beliau tahu persis jalan peristiwa itu. Ya, jadi kami minta supaya segeralah selaku kita orang yang punya tanggung jawab yang konsisten, perintahkan kepada Mangiring bahwa benar dia telah melakukan suatu kesalahan sesuai dengan putusan sidang etik yang memutuskan membuat surat pernyataan permohonan maaf tertulis kepada klien kami. Baik, Aibtu Mangiring ini masih di Polrestabes, Bang? Menurut informasi yang kami dapatkan, masih bertugas di Poltabes. Artinya masih di bawah? Masih di bawah kendali dari Kapoltabes. Yang saat ini? Yang saat ini. Dan ketika kasus ini terjadi? Dan kasus ini diputuskan. Harusnya ini tidak terlepas dari pantauan Kapolrestabes juga, Bang ya? Oh iya, karena kan begini, setiap personil itu kan mau dia naik pangkat, dia mau berkala, mau dia sekolah, ini kan nanti ada cek bersihnya nih. Ada nggak ini masalah-masalah yang menyangkut dia? Jadi kan harus dikelirkan dulu, gitu. Ya, kalau seperti masyarakat umum mau katakan melamar kerja atau lain-lain kan ada SKCK. Jadi di Polri juga berlaku itu. Ada keterangan dari Propam apakah ini punya masalah atau tidak. Jadi ini harus diselesaikan. Baik, ya. Ada pihak lain yang terlibat? Iya. Tadi saya kan sudah sampaikan sesuai dengan SOP terkait pemeriksaan kode etik Bintara itu kan dilaksanakan di mana tempat dia bertugas, yaitu di Poltabes. Ya. Namun di dalam perjalanan laporan dari klien kami ini kan ada 3 perwira lagi yang terkait di dalamnya, yang bertanggung jawab terhadap proses perjalanan pelaporan klien kami, Jong Nam Leong ini, yaitu Kasat Serse Poltabes yang pada waktu itu dijabat oleh Kompol Muhammad Firdaus, yang saat ini saya tidak tahu di mana bertugas, tapi pernah saya dapat informasi pernah mau pindah ke Sidempuan atau di mana sebagai Wakapolres. Baik. Ya, yang kedua Kanit Ekonomi pada masa itu yaitu AKP Arya Nusa Hindriawan. Ya, SIK. Beliau ini sudah pindah dari Poltabes ke Tanah Karo, Polres Tanah Karo, menjadi Kasat Serse kalau saya tidak silap. Dan saat ini saya dapat kabar juga dalam waktu singkat
sudah pindah dari Tanah Karo ke Polda di luar Polda Sumatera Utara ini. Ya. Baik. Ya. Dan ada satu lagi panitnya. Panitnya itu Ibtu Jikri Sinurat, sarjana hukum. Jadi ada 3 perwira, 2 perwira pertama, 1 perwira menengah yang harusnya ini juga diperiksa di Propam Polda Sumut, ya, di Komisi Kode Etik. Tapi sampai sekarang itu sampai 2 sudah tidak bertugas lagi di Poltabes, ini belum pernah dilaksanakan, kan gitu, ya. Makanya pada kesempatan ini supaya jelas ini penegakan hukum, ya, jangan karena mangiring siahan seorang Bintara sama dia berlaku proses pemeriksaan kode etik. Tapi karena ada 3 perwira ini terus tidak berlaku, nggak boleh. Seperti yang selalu dikatakan oleh masyarakat umum, jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, ini harus berlaku sama. Karena setiap warga negara, apapun status sosialnya, apapun jabatannya, sama di muka hukum, sama di mata hukum. Ya, saya kasih contoh saat ini. Ketika pimpinan KPK dilaporkan oleh masyarakat ke Polda Metro Jaya, ya, terkait dugaan adanya permintaan untuk Seperti pemerasan, Bang, ya? seperti pemerasan, Baik. ditangani kok. Itu ditangani pimpinan KPK loh. Sekelas KPK ditangani Sekelas pimpinan di KPK kepolisian. ditangani oleh Polda Metro Jaya. Tapi sekelas kasus untuk pemalsuan hanya penyidik sekelas pembantu. sekelas kasus yang hanya ditangani oleh pada saat itu Kasat Serse yang pangkatnya Kompol untuk diperiksa di Kode Etik Komisi Kode Etik Polda Sumatera Utara, di Propam Polda Sumatera Utara, sampai sekarang nggak pernah terlaksana. Maka memang ya kami selaku kuasa hukum ini banyak kali menaruhkan harapan kepada Kapolda yang belum lama bertugas di Sumatera Utara ini untuk menuntaskan tunggakan-tunggakan kasus-kasus hukum yang ditinggalkan oleh Kapolda yang sebelumnya dapat diselesaikan oleh Kapolda Sumatera Utara yang baru ini, Pak Irjen Agung Setia ini. Baik. Supaya apa? Supaya kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik semakin meningkat, ya, terhadap Polri. Baik. Gitu. Bang Pala, selanjutnya nanti kita akan bahas lagi di isi berikutnya khusus membedah kasus Jong Nam Leong ini, Bang, ya. Iya. Kami doakan juga semoga kasus ini bisa terekspos, Ya. dilihat oleh Kapolda, Ya. menjadi barometer beliau untuk mengambil kebijakan bagaimana di jajarannya bisa menyelesaikan kasus kecil ini, Bang, ya. Iya. Baik. Kalau kami ya melihat Kapolda Sumatera Utara ini, Irjen Agung ini, sebenarnya sangat sangat senang kami, karena banyak kasus-kasus yang sudah diungkap, utamanya masalah oplosan gas, masalah narkotika. Ya, beliau sangat punya satu atensi yang besar. Berapa banyak itu orang-orang yang tersangkut narkoba itu ditangkapin. Tapi jangan prestasi itu sudah begitu bagus, karena yang beberapa kasus-kasus ini tidak terungkap, jadi kurang nilainya. Baik. Gitu. Kita mau ya paripurna lah ini Pak Kapolda ini. Kalau nanti dia sudah tidak menjadi polisi, betul-betul paripurna. Baik. Gitu. Baik, Bang Pala. Paripurna tugasnya. Karena beliau kita tahu orang yang luar biasa, tapi mungkin beliau banyak lupa karena banyak yang mau ditangani. Kami mengingatkan nih supaya ini dapat diselesaikan dengan segera. Baik. Gitu. Baik, Bang Pala, kita jumpa lagi edisi berikutnya, Bang Pala, ya. Ya. Sehat selalu. Terima kasih juga Pak Jong Nam Leong dan Ibu Suryani, ya. Sehat selalu Ibu, Bapak. Dan demikian tadi saudara pembedahan singkat kita. Satu-satu kita akan bahas apa yang menarik lagi dari kasus Jong Nam Leong. Seperti apa nantinya kasus ini akan kita buka terus sampai ada solusi yang diberikan oleh Polrestabes Kota Medan. Seperti apa nantinya kami akan
Membedahnya di edisi selanjutnya. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.